Halo guys, balik lagi sama gue Oki di On Budget. Hari ini gue bakal bahas mobil yang udah legendary banget nih buat anak-anak otomotif di Indonesia. Moto apa? Ini dia, Toyota Supra MK5 guys. Oke guys, kali ini gue bakal bahas Toyota Supra MK5. Ini keluaran terakhir dari generasi Supra. Ini tuh memiliki kesamaan dengan BMW Z4. Jadi ada kerjasama antara Toyota dan BMW dalam memproduksi Toyota Supra ini. Kita mulai dari bagian depannya. Menurut gue sih ini mobil agresif banget bagian depannya. Dimulai dari lampunya, bumper depannya, lalu ada tambahan lips di bawahnya yang menurut gue makin tambah agresif. Untuk lampunya sendiri guys, dia terdapat 6 buah proyektor di masing-masing sisinya, juga ada LED cornernya untuk menambah garang lagi. Yang paling gue suka adalah bagian depannya nih guys. Di sini ada beberapa lubang. Sayangnya lubang ini tuh hanya buatan. Menurut gue sih kayak nanti buat di next projectnya bisa digunakan untuk dituning lagi guys, gitu. Selanjutnya kita bahas bagian mesin dari Toyota Supra MK5 ini. Supra ini dibekali dengan mesin BMW 3000 cc 6 silinder dengan twin power turbo. Dan mobil ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 340 PS dan torsi di 500 Nm. Jadi mobil ini mampu berlari 0 sampai 100 hanya dalam waktu 4 detik saja. Menurut gue sih ini mobil gokil banget guys. Lanjut guys, kita bahas bagian samping dari Toyota Supra ini. Menurut gue simple, lekukannya natural aja, tapi tampak agresif di bagian belakang karena ada semacam white body gitu guys, menurut gue nih guys. Jadi menurut gue sih mobil ini agresif banget, juga ada ditambah side skirt, dan di sini juga ada kisi-kisi angin biarpun hanya pemanis. Tapi menurut gue sih mobil ini keren banget sih guys. Next, kita bahas bagian kaki-kaki dari si Toyota Supra MK5 ini guys. Untuk velgnya sendiri dia di ring 19, lalu dibalut dengan ban profilnya 255/55 ring 19. Dan kaliper remnya ini menurut gue gede banget sih buat Toyota Supra ini. Untuk desain velgnya sendiri gue suka modelnya ada two spokes gitu guys, ada warna chrome-nya dan warna hitamnya, menambah agresif dari si mobil ini. Oke guys, untuk bagian belakang dia juga menggunakan ring 19 dengan profil bannya 275/35. Jadi untuk lebar ban bagian belakang lebih lebar untuk menambah grip dari si mobil ini. Jadi sih udah nggak perlu diragukan lagi untuk power dari si mobil ini sih guys. Oke guys, kita bahas bagian belakang dari Toyota Supra MK5 ini. Menurut gua bagian belakang ini tuh paling seksi dari si Toyota Supra ini. Kenapa? Dari detailnya aja lihat nih, seksi banget. Ditambah lagi dengan stop lampnya juga yang menambah agresifnya. Terus di bagian bawah nih ada diffuser gede yang menurut gue tambah agresif, serta ada 2 muffler yang udah diganti sama pemiliknya. Pemiliknya tuh mengganti mufflernya dengan merek Armitrix, jadi udah bisa dual mode. Jadi mode standar sama mode sport yang suaranya berak-tak-tak gitu sih menurut gue. Lanjut kita bahas bagasi dari si mobil ini. Bentar guys. Lanjut kita bahas bagasi dari Toyota Supra ini. Menurut gue sih buat mobil sport kayak gini, Toyota Supra mempunyai penyimpanan yang cukup luas. Ini tuh bisa lah 2 koper medium ditaruh di sini. Jadi buat kalian yang mau liburan jarak-jarak dekat sih oke juga nih buat pakai mobil ini. Jadi dia ada tutupan tonneau-nya juga, di bagasinya juga cukup luas. Menurut gue sih oke banget nih buat jalan-jalan. Oke guys, next kita bahas bagian interior dari Toyota Supra MK5 ini. Menurut gua sih nyaman banget, biarpun ini mobil sport, tapi tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari di kota. Joknya juga udah semi bucket, di bahan kulit, kelihatan sporty banget, tapi tetap nyaman dan aman digunakan karena ada sayap di sininya untuk menambah cengkraman untuk saat kita berkendara. Untuk setir sendiri sih dia udah lengkap banget. Di sini ada mode cruise control, lalu ada pengaturan audio, ditambah dengan ada pedal shift di kanan dan kiri untuk mengubah posisi giginya. Lalu di setir ini juga sudah ada mode tilt dan teleskopiknya guys. Jadi bisa diatur sesuai kenyamanan kalian.
Untuk bagian dashboardnya sih simple menurut gua, soft touch, ada bahan kulitnya dan stitch putih untuk menambah kesan dari mewah dari si mobil ini. Terus bagian yang gue suka tapi ada unsur-unsur BMW-nya nih, menurut gue sih bagian monitor ini, kisi-kisi AC, bagian untuk instrumen AC-nya dan pedal shift-nya sendiri tuh menurut gue BMW banget guys. Dan di bagian tengahnya sendiri konsol box-nya dia ada unsur karbonnya untuk menambah kesan sporty dan ada cup holder di sininya. Jadi sih menurut gue bagian interior dari Toyota Supra ini keren banget. Dan satu lagi guys, gue lupa bilang, joknya sendiri ini udah elektrik dengan 3 mode penyimpanan. Jadi sangat membantu sekali lah menurut gue. Oke guys, karena pemilik dari Supra MK5 ini udah ganti exhaustnya dengan Amitrix, jadi kita punya 2 mode berkendara, atau suaranya tuh ada 2 mode guys. Ada mode halus sama mode sportnya guys. Mau tahu kayak gimana? Yuk cek di belakang. Oke guys, begitu aja review singkat gua mengenai Toyota Supra MK5 ini. Untuk di pasaran, harga second dari Toyota Supra ini di kisaran 2 miliar 40 jutaan, tergantung gimana kondisinya. Gimana guys menurut lo? Worth it nggak? Atau on budget nggak menurut lo? Kalau menurut gue sih, dengan apa yang kita dapat, menurut gue sih on budget banget nih. Coba komen di bawah, mobil apa lagi yang harus gue review. Oke, segitu aja episode kali ini. Sampai ketemu lagi di next On Budget.